Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, kita ini baru pertemuan pertama ya teman-teman mahasiswa. Sudah mengenal saya? Belum. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Irma Novianti. Saya lahir di Magetan. Ada yang tahu Magetan? Magetan itu yang pasti jauh sekali dari Jember. Nah, betul. Jadi saya besar di sini mulai kelas 5 SD. Saya di Jember sampai sekarang. Kemudian saya sudah punya 2 anak. Kebetulan saya sudah menikah. Nah, suami baru 1, ya. Baik. Jadi rumah saya di Gor. Ada yang tahu perumahan Gor? Ya, di sana. Jadi kalau mungkin lewat, sekarang lagi ada acara di Gor, ya. Nah, itu ramai sekali. Jadi dari pagi subuh sampai subuh, dang deng dang deng. Nah, rumahnya Bu Ade itu pas belakangnya Gor. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mungkin lewat sana, Bu, saya lewat sana, Bu, ya. Silahkan, asalkan saya ada di rumah, boleh monggo mampir, ya. Baik, nah saya mengajar di IKIP ini sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru ketemu saya sekarang, ya. Karena usia kita sama-sama belia ya, kita ketemu di sini ya. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama kali, karena kita pertama kali ketemu ya, kita akan membicarakan tentang rencana program semester. Di sini kita ada 3 SKS ya. Mata kuliah kita adalah perkembangan peserta didik. Kemudian jumlah pertemuan kita 16 kali pertemuan. Itu dengan UTS dan UAS ya. Kemudian kode mata kuliah kita, kode mata kuliah kita itu MKDK 4002. Kemudian standar kompetensinya, mahasiswa dapat memahami perkembangan peserta didik dan implikasinya pada proses pendidikan dan pengajaran. Kemudian di sini manfaat mata kuliah, mahasiswa dapat memahami perkembangan peserta didik, mahasiswa dapat mengimplementasikan pada proses pendidikan dan pengajaran. Kemudian deskripsi mata kuliah ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik. Tujuannya agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perkembangan setiap tahap individu, hingga nantinya mahasiswa memiliki persiapan yang baik menjadi calon guru. Nah, di sini sudah ada yang menjadi guru? Belum ya. Nah, tapi sebentar lagi akan menjadi guru. Betul. Jadi di sini kita bisa lihat ruang lingkup dari mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Yang pertama adalah konsep dan karakteristik perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, hukum perkembangan. Yang keempat, teori masa-masa perkembangan peserta didik. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi cara mempelajari tingkah laku anak usia dini. Kemudian perkembangan peserta didik masa usia dini 2-6 tahun. Perkembangan peserta didik masa sekolah dasar 7-12 tahun. Perkembangan peserta didik masa sekolah menengah pertama 13-15 tahun. Perkembangan peserta didik masa sekolah menengah atas 16-18 tahun. Nah, yang strategi pembelajaran yang kita pakai, mata kuliah ini menggunakan cooperative learning yang didahului dengan ceramah untuk memberikan gambaran tentang pokok bahasan. Setelah dosen memberikan ceramah, teman-teman mahasiswa berdiskusi. Kemudian untuk tugas-tugasnya itu ada tugas perseorangan maupun kelompok ya. Tugas perseorangan sudah jelas, nanti tugas-tugas ini dikerjakan sendiri. Tugas kelompok bersama-sama. Nah, kelompok nanti kita akan bentuk ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Oke, baik. Di sini ada diskusi-diskusi, kemudian presentasi. Nah, untuk kriteria penilaian. Kriteria penilaian di sini partisipasi dan kehadiran itu ada 5%. Kemudian presentasi dan diskusi 20%. Kemudian tugas-tugas 25%. Ujian tengah semester 25%,
ujian akhir semester 25%. Misal Bu, misal ini Bu ya. Kalau saya nggak bisa hadir Bu, nggak bisa hadir karena rumah saya jauh Bu, di pelosok. Ketika saya mau hadir itu Bu, saya harus naik perahu dulu, harus naik truk, kemudian naik ojek. Setelah naik ojek baru naik becak misalnya. Jadi saya nggak bisa Bu datang terus-menerus setiap saat, setiap minggu di mata kuliah Ibu. Saya bisa datangnya sebulan sekali, nggak apa-apa. Tapi nilainya dikurangi 5%. Nah, kemudian untuk presentasi dan diskusi. Jadi mahasiswa yang presentasi hari itu dan diskusi hari itu harus hadir semuanya. Ya, jadi tidak ada Bu, saya nggak siap Bu, karena nggak tahu kenapa mau presentasi perut saya sakit. Diundur ya Bu, nggak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati di awal. Kemudian untuk tugas-tugasnya, misal ya, tugasnya ini dikumpulkan kapan Bu? Karena kalau minggu depan dikumpulkan itu saya berhalangan Bu, karena minggu depan itu kakak saya mau menikah misalnya. Kemudian minggu depannya minggu depannya lagi Bu, bude saya itu ini Bu, naik haji misalnya. Minggu depannya lagi ada alasan lain. Boleh. Jadi pengumpulan tugas terakhir Bu Ade itu ketika ujian akhir semester. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan di awal-awal itu dikumpulin dulu, dikumpulin jadi satu, ketika UAS baru dikumpulkan. Boleh, silakan ya. Dikasih tanggal, jadi per tanggal hari ini, minggu sekian tugas ini, atas nama siapa, NIM disebutkan semuanya ya. Jadi dikumpulkan ketika UAS. Bu, apakah ada dispensasi lagi Bu? Pengumpulannya Bu, setelah UAS. Saya nggak bisa Bu itu, karena tugas saya banyak Bu. Nggak ada sudah. Karena UAS ini adalah terakhir pertemuan kita ya. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah konversi nilai dari angka ke huruf ya. 85 sampai 100 nilai mahasiswa A ya, sangat memuaskan. Kemudian nilai 70 sampai 84 B. Nah, nilai 55 sampai 69 itu C. Cukup bagus. Ya cukup bagus sih, lulus, tapi ya kalau C kan kurang enak ya dilihat. Nah, jadi diharapkan mahasiswa mengulang. Ya kemudian kalau 40 sampai 54 dan 0 sampai 39 itu kurang. Sangat tidak lulus ya. Berarti ini terlalu ngefans sama saya ini. Nah, ya kan? Mau ketemu terus ini sehingga nilainya D sama E. Oke, baik. Nah, next ya, di sini jadwal perkuliahannya, jadwal perkuliahan selama 1 semester, ini nanti akan saya bagikan lembarannya. Kemudian yang pertama itu konsep dan karakteristik perkembangan peserta didik. Peserta didik dan karakteristiknya, aspek perkembangan, manfaat memahami perkembangan peserta didik. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ini. Jadi yang selainnya itu nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat dari slide ya. Oke, baik, kita langsung ke materi. Ada yang tahu apa sih itu perkembangan peserta didik? Ada yang tahu? Perkembangan peserta didik itu apa ya? Apa ya? Perkembangan peserta didik. Perkembangan itu Bu, kalau tidak salah itu bunga, tapi bukan itu ya. Oke, baik, kita akan lihat di sini. Oke, mata kuliah ini membahas tentang perkembangan peserta didik dan penerapannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Anda sebagai seorang guru wajib mengkaji berbagai aspek perkembangan peserta didik, diantaranya hakikat pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik dan perbedaan individu yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, kognitif, bahasa, nilai moral, dan sikap, kebutuhan individu, perbedaan pendidikan bagi anak normal dan anak berkelainan, serta implikasi karakteristik dan kebutuhan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, nyampe sini ada gambaran kira-kira teman-teman mahasiswa? Apa sih itu perkembangan peserta didik? Tidak ada gambaran, karena masih pertemuan awal Bu, kita masih malu-malu. Iya ya, baik.
Nah, di sini kita bisa lihat, nah, tahap perkembangan peserta didik ya. Jadi kita bisa lihat di situ perkembangan peserta didik itu dari mulai anak ini lahir sampai anak ini menjadi tua. Nah, kira-kira kita ada di tahap perkembangan nomor berapa kita? Kita. Oh, kita. Baik. Baik, ada di nomor berapa ya? Kira-kira? Nomor 5 ya? Apakah ada yang sudah melewati semua ini? Belum kan? Syukur. Belum. Karena apa? Kita loh. Kita ya. Kita masih ada di tahap ini. Identis. Ya. Nah, jadi masa-masa muda belia yang unyu-unyu ya. Oke, baik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perkembangan itu beraneka ragam. Kemudian adakah hubungan dari ilmu psikologi dengan perkembangan peserta didik? Ada tidak? Ada, pasti ada. Apa sih ilmu psikologi itu? Ada yang tahu? Kejiwaan. Kemudian? Mental. Yang belajar psikologi itu orangnya gila-gila, Bu. Ya. Ya, jadi sebelum tahu ya, jadi S1 saya adalah S1 psikologi. Ya. Jadi saya berpikir bahwa ilmu psikologi itu sangat menarik karena ilmu psikologi itu mempelajari tentang manusia, ya kan? Nah, di sini yang dimaksud dengan sistematis dalam definisi tersebut adalah proses dan perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya terjadi pada relatif banyak orang dan berurutan dari satu perubahan ke perubahan berikutnya. Dengan demikian, perubahan suara yang diakibatkan sakit tenggorokan misalnya bukan termaksud dalam perkembangan fisik karena terjadi dalam waktu singkat dan kemudian kembali normal. Begitu pula ekspresi marah karena suatu kejadian bukan perkembangan emosi karena hanya reaksi sementara yang tidak permanen. Jadi psikologi itu bukan ketika kita batuk. Ya, bukan ketika kita misalnya kita beli kue kemudian kita diambil kuenya kita marah, itu bukan yang seperti itu. Oke. Baik, di sini yang dimaksud dengan sistematis dalam definisi tersebut adalah proses dan perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, berpola. Misalnya terjadi pada relatif banyak orang dan berurutan dari satu perubahan ke perubahan berikutnya. Dengan demikian, perubahan suara yang diakibatkan tadi itu bukan termasuk psikologi, bukan termasuk ya. Oke, baik, next. Nah, di sini ada perkembangan itu sepanjang hayat, multi arah, perkembangan itu kontekstual, perkembangan itu multidimensi, perkembangan itu seperti plastisin. Di sini ada yang tahu, teman-teman mahasiswa? Perkembangan sepanjang hayat. Ada yang tahu? Seumur hidup. Kemudian perkembangan itu multi arah. Oke. Kemudian perkembangan itu kontekstual. Perkembangan multidimensi. Ruang dan waktu, seperti lagunya Leto, Bu. Seperti plastisin. Itu loh, Bu. Baik, kita akan lihat ya di sini. Nah, perkembangan itu sepanjang hayat. Perkembangan manusia adalah proses yang terjadi pada individu sejak dalam kandungan sampai individu ini meninggal dunia. Tidak ada rentang usia yang mendominasi perkembangan. Walaupun demikian, modul ini membahas periode perkembangan yang relevan dengan dunia pendidikan, yaitu sejak lahir, usia dini, sampai remaja. Ya. Kemudian, perkembangan itu multidimensional. Perkembangan bukan semata-mata terkait dengan kondisi fisik atau perkembangan kemampuan berpikir saja. Perkembangan meliputi berbagai aspek
yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain menurut Santrok 2012. Perkembangan terdiri atas dimensi biologi, kognitif, dan sosial emosional. Nah, di sini kita bisa lihat yang ketiga adalah perkembangan itu multi arah. Ya, sepanjang hidup seseorang sebagai dimensi atau komponen perkembangan, ada yang berkembang dan meningkat, tapi ada juga yang memudar dan kemudian menghilang. Nah, di sini ada yang mungkin mengalami kejadian misalnya dulu waktu SMA itu Bu, saya ingat Bu, kalau 1 dikalikan 1 dikalikan 10 dikalikan sejuta itu hasilnya segini. Tapi nggak tahu kenapa Bu, sekarang ini saya jadi lupaan. Ada yang begitu? Ada. Karena apa? Karena tidak diasah. Nah, ada yang bilang juga, oh ini orang ini sudah tua, sudah lanjut usia, ngapain sekolah? Nah, ada yang begitu. Kadang kalau kita menemui teman kita yang sudah lanjut usia tapi masih sekolah di bangku yang sama dengan kita, yang unyu-unyu begini. Nah, jangan salah, jadi orang tua dengan perlakuan yang baik, perlakuan yang betul, mereka juga bisa seperti kita. Ya, jadi kita bisa garis bawahi itu. Kemudian perkembangan itu seperti plastisin. Ada yang tahu ya plastisin itu seperti apa? Kata kerennya Play-Doh ya. Nah, jadi perkembangan itu seperti plastisin, bisa dibentuk. Karena objek kita itu adalah anak-anak. Anak-anak itu seperti plastisin. Mau dibentuk seperti apa, anak-anak ini nurut. Ya kan? Nah, plastisin atau lilin mainan memiliki bentuk yang sangat lentur dan mudah dibentuk. Begitu juga dengan dimensi dan komponen perkembangan. Mereka dapat dibentuk dan diubah bentuknya. Dengan kata lain, perkembangan terjadi karena aspek-aspek dalam diri manusia yang dapat diubah. Sebagai contoh, orang-orang kerap berpikir bahwa semakin tua semakin sulit seorang belajar. Walaupun demikian, penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi yang tepat, orang lanjut usia masih dapat mempelajari hal-hal yang baru. Ya, tergantung keinginannya. Kalau tidak ada keinginan, meskipun usianya seusia unyu-unyu kita ini, kalau tidak ada keinginan tidak bisa. Ya, oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Betul. Jadi apakah orang yang sudah tua itu masih berkembang Bu? Katakanlah orang ini sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur ya. Jadi orang ini sudah kulitnya sudah keriput sekali Bu. Bahkan makan itu tidak bisa, berdiri tidak bisa dan tidak bisa ngapa-ngapain, hanya diranjang misalnya ya. Itu masih berkembang. Selama manusia ini hidup dan masih bernafas, mereka masih berkembang. Ya. Jadi karena apa? Perkembangan itu sepanjang hayat. Sepanjang kita hidup ya. Jadi sepanjang hayat, selama kita hidup masih bernafas, berarti manusia itu masih berkembang ya. Oke, baik, next. Oke, yang kelima, perkembangan itu kontekstual. Seluruh perkembangan yang terjadi dalam diri setiap individu terjadi dalam satu konteks atau kondisi. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah keluarga, sekolah, teman bermain, lingkungan, agama, kelompok pengajian, gereja, dan sebagainya, lingkungan tempat tinggal, negara, dan sebagainya. Nah, tentunya dengan begini kita bisa lihat adat kita dengan adat orang yang ada di luar sana, di Amerika Serikat ya. Kalau di Amerika Serikat, ketika anak seusia kita ini berdebat dengan orang yang lebih tua, itu mereka biasa. Ya kan? Karena norma yang mereka anut itu juga berbeda dengan kita. Kalau kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita lebih menggunakan sopan santun. Begitu ya? Nah, karena berbeda di sini, berbeda budaya. Perbedaan budaya ini akan mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Ya. Oke. Next. Nah, di sini nah, kita bisa lihat. Nah, misalnya Bu, misal ini saya mau tanya Bu, misalnya murid saya itu anaknya itu diajari baca tidak bisa, diajari nulis juga tidak bisa Bu. Pokoknya nggak mau ngapa-ngapain. Kira-kira sebagai calon guru apa yang harus kita lakukan? Kalau menemui murid tidak bisa mengikuti apa yang kita suruh.
tidak mau nulis, tidak mau baca, dan lain sebagainya. Kira-kira untuk calon guru apa yang mau kita lakukan? Membimbing dengan cara gimana? Menggunakan cara menarik untuk membimbing. Kemudian ya, berarti di sini dengan kata lain kita harus menyiapkan dulu media pembelajarannya ya. Nah, jadi kita siapkan dulu media pembelajarannya. Nah, ini media pembelajarannya kita karena basic kita kan anak PAUD ya. Anak PAUD tidak bisa membaca tulisan yang sangat rapi. Jadi mereka itu membacanya gambar. Kita membuat semenarik mungkin seperti yang kita lakukan di sini ya. Ini karena kan Basic saya adalah anak-anak usia dini, guru-guru PAUD yang menerangkan nanti bagaimana materi-materi itu terlihat epik. Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Jadi kita tertarik dengan melihat ini. Anak usia dini pun juga demikian. Jadi anak usia dini itu anak yang masih polos, yang tidak tahu menahu tentang perilaku, ya kan? Jadi apapun yang terjadi itu tergantung pada gurunya. Begitu ya. Di sini ada yang sudah pernah magang di suatu sekolah? Belum pernah. Jadi berarti di sini adalah mahasiswa murni ya? Baik. Mahasiswa murni. Berarti kalau mahasiswa murni kita itu masih belajar Bu bagaimana nanti menjadi guru. Kira-kira untuk menjadi guru itu harus seperti apa? Yang pertama, profesional. Yang kedua? Betul, menjadi teladan. Kemudian apa kira-kira ya untuk menjadi guru? Apakah harus cantik Bu? Tidak ya, itu bonus. Jadi untuk menjadi guru, satu, profesionalisme. Kedua, kita harus sabar. Apalagi target kita adalah anak usia dini ya. Nah, kalau seorang guru anak usia dini tidak sabar, tidak bisa, karena subjek kita adalah anak usia dini. Nah, ketika kita marah, tidak berkata apapun, anak usia dini ini otomatis akan menangis. Karena apa? Konteks pada anak usia dini ini, psikologisnya harus selalu baik menjadi seorang pengajar. Oke? Baik. Sekarang boleh berdiri semua? Coba ya, kalau kau suka hati bilang hore hore, kalau kau suka hati tepuk tangan ya. Oke ya. Saya mau tes dulu, ini sudah pantas enggak jadi guru pendidikan anak usia dini. Oke. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Oke. Jadi sudah oke menjadi guru pendidikan anak usia dini, sudah sip. Nah. Sekarang ada yang tahu lagunya Kepala Pundak Lutut Kaki? Oke. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, tangan temannya. Nah, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak temannya. Kepala, pundak, kaki temannya. Nah, jadi di PAUD itu seseru itu.
Oleh sebab itu, pembelajaran kita hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kita bertemu minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.